Jadi ini butuh latihan, ya, tadrib, mumarasah, ya, setiap hari di dalam amal ibadah kita, agar keikhlasan kita itu ya semakin meningkat, ya semakin meningkat. Nah, ada kemajuan di dalam hal niat. Keikhlasan juga mesti ada kemajuan, Bapak Ibu. Bukan hanya di dalam hal perihal keduniaan saja kita mesti maju, tidak. Dalam ibadah kita, niat kita mesti lebih baik, mesti lebih suci semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taufikkan kepada saya, kita semua, ya, untuk belajar, Bapak Ibu, untuk berusaha, insyaallah Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, qudwah dan uswah, mengikuti mentauladani sunnah-sunnahnya, InsyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya. Melanjutkan kembali kajian hadis kita. Pada pertemuan dan kesempatan yang mulia ini,
Tema pembahasan adalah tentang thamaniyatu asya' tunawwirul qabra. 8 perkara yang kelak menjadi cahaya di dalam kubur, di alam kubur, dan menjadi penyelamat. 8 perkara yang kelak menjadi cahaya di alam kubur dan menjadi penyelamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin thabitun bi kitabillahi ta'ala. Dan tiap-tiap dari 8 perkara tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwaluhal ikhlasu fil ibadah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayat. Yang pertama, yang kelak menjadi cahaya dan penyelamat di alam kubur itu awwaluhal ikhlas, yaitu keikhlasan fil ibadah, di dalam beramal ibadah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian semua illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mukhlis, keikhlasannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Sesungguhnya hanya sah amal ibadah itu bila mana dikerjakan dengan niat. Maka amal ibadah yang dikerjakan tanpa niat, ikhlas, tulus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah itu sia-sia. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, nama beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Beliau menjelaskan bahwa keikhlasan itu tergambarkan dengan sangat indah, ya, di dalam doa iftitah yang selalu kita baca pada tiap-tiap salat 5 waktu sehari semalam. Selalu kita ikrarkan inna salati, bahwasanya salatku, wa nusuki, pengorbananku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap penghujung niat di dalam ibadah kita, salat, zakat, haji, umrah, puasa, itu selalu kita niatkan di dalam hati kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari niat-niat selain dari Allah, menginginkan keduniaan di dalam ibadah, pujian, dan segala macamnya lah, penyakit-penyakit hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ini ulama besar, ulama kita,
dari tanah Banten sana. Menurut Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau berkata di dalam kitabnya, kitab Nasaihul Ibadah. Semua santri pondok pesantren kenal dengan kitab ini Bapak Ibu, Nasaihul Ibadah. Karangan Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, ikhlas itu dibagi menjadi 3 peringkat, ya, 3 level. Yang pertama, peringkat keikhlasan yang sangat tinggi. Ini yang tertinggi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa'alal maratibil ikhlas tasfiyatul amal. Maka maratib, martabat, ya, peringkat keikhlasan yang paling tinggi itu adalah tasfiyatul amal, membersihkan niat di dalam amal ibadah kita. Tasfiyah itu menyaring artinya. Tasfiyah, membersihkan, menyaring, ya, niat di dalam beramal ibadah. An mulahadzatil khalqi, ya, dari perhatian manusia. Jadi disaring niat kita itu, ya, dibersihkan niat kita itu, ya, dari mencari perhatian al-khalq, makhluk, mencari perhatian manusia. Bi alla yurida bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyam bi haqqil ubudiyyah dunal ikbal, ya, duna ikbalin nasi alaihi bil mahabbati wat thana'i wal mali wa nahwi dzalik. Agar kita mentasfiyah, membersihkan niat kita itu, ya, menyaring niat kita itu, ya, dari mencari perhatian kepada makhluk manusia, ya, di mana tidak ada yang diinginkan, ya, dengan ibadah itu selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan atau ta'abbud namanya. Ta'abbud. Jadi semata-mata menghambakan diri kepada Allah saja dalam ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan mencari perhatian manusia, ya, berupa pujian, menginginkan harta. Ada orang beribadah, ya, ada niat karena harta. Barangkali karena dimudahkan rezeki, sholat isyraq, duha. Nah, ini bukan martabat yang paling tinggi di dalam keikhlasan. Itu ada nanti martabatnya. Bukan tidak boleh, ya, kita sholat duha supaya rezeki kita itu lancar, isyraq supaya rezeki kita mudah, baca surah Al-Muluk supaya rezeki kita mudah, Alam Nasrah 7 kali setiap pagi setelah isyraq memudahkan rezeki, melancarkan rezeki. Boleh, ya, boleh. Itu ada martabatnya nanti itu. Ada levelnya itu, keikhlasan seperti itu, tidak salah, ya. Pokoknya selain dari yang 3 disebutkan nanti ini, ya, peringkat ikhlas ini atur riya semua itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena mencari perhatian manusia, ya, berupa pujian, menginginkan harta di dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat, kemuliaan, ya, dan sebagainya, ya, niat-niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu martabat keikhlasan yang paling tinggi, ya, a'lal maratib, a'lal maratibil ikhlas, peringkat keikhlasan yang pertama itu, ya, mudah-mudahan Allah taufikkan kita, ya, untuk sampai kepada martabat keikhlasan yang pertama ini Bapak Ibu. Minta taufik dengan Allah, kita tak mampu, ya, minta pertolongan dari Allah, kita tak ada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Baik, yang kedua kata Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, peringkat ikhlas yang kedua, wal martabatut tsaniyah ay ya'mala lillah liyu'tiyahu hadzan dunyawiyyan ka tawsi'atir rizqi wa daf'il mu'dhiyat. Yang kedua, saya ulangi lagi, wa martabatut tsaniyah ay ya'mala lillah liyu'tiyahu al-hududha al-ukhrawiyyah kal bi'adi 'anil nar wa idkhalihi al-jannah wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha.
Tingkat keikhlasan yang ketiga, kata Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang kedua, ayya'mala lillah, agar dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Liyu'tiyahul hududha al-ukhrawiyah, tapi dia menginginkan bahagian-bahagian akhirat. Nah, ini yang kedua. Bahwasanya dia beramal karena Allah, ya. Tapi ada keinginan, ya, liyu'tiyahul hududha al-ukhrawiyah, supaya mendapatkan, ya, agar diberi bahagian-bahagian akhirat, ya, yang ukhrawiyah, seperti dijauhkan dari siksa api neraka, ya, agar dimasukkan ke dalam surga dan dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, bidadari-bidadari surga. Nah, ini. Kalau ada orang beramal ibadah seperti ini termasuk di dalam peringkat keikhlasan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, boleh, berdoa nak apa-apa dah Pak, mintalah bidadari surga tu. Nanti bini bapak yang jadi bidadari dalam surga tu. Ya, jangan cari pula bidadari surga tu, bini bapak yang jadi bidadari dalam surga nanti. Ya. Intinya peringkat keikhlasan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kehendak, keinginan, ya, untuk mendapatkan bahagian-bahagian ukhrawiyah, ya. Seperti apa tadi? Dijauhkan dari siksa api neraka. Ini tidak apa-apa, ini tidak salah. Peringkat keikhlasan yang kedua, supaya dijauhkan dari api neraka, ya, supaya dimasukkan ke dalam surga. Boleh, ya, ini tingkat keikhlasan yang kedua, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang pertengahan lah nih, ya, pertengahan, mutawassit. Kemudian yang ketiga, ya, wal martabat tsalitsah, peringkat keikhlasan yang ketiga, ayya'mala lillah, bahwasanya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan katawsi'atir rizqi wa daf'il mu'dhiyat. Tingkat keikhlasan yang ketiganya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia beramal karena Allah, tetapi dia menginginkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Ya. Ada keinginan seperti itu untuk mendapatkan nasib baiklah, keuntungan-keuntungan keduniaan. Katausi'atir rizki, supaya dimudahkan rizki, dilapangkan rizki, ya. Wa daf'il mu'dhiyat, agar terjauh dari bala bahaya, ya. Nah, ini peringkat keikhlasan yang ketiga, martabat tsalitsah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tingkat keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah, Bapak Ibu, ya. Yang paling rendah ini barangkali kita di peringkat mana ya Bapak Ibu, ya, dari antara ketiga peringkat keikhlasan yang disebutkan tadi. Itu kita yang tahu, ya. Orang lain tidak tahu, ya. Malaikat pun tidak tahu, ya, Bapak Ibu. Kecuali kita sama Allah, ya. Kita dengan Allah. Cobalah cek kira-kira di mana peringkat keikhlasan kita tuh. Apakah di peringkat keikhlasan yang paling tinggi yang pertama tadi, atau yang kedua pertengahan, atau yang ketiga yang paling rendah? Kita sholat isyraq, ya, pagi itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita sholat isyraq, sholat duha, baca yasin pagi, surah Al-Muluk dibaca setiap malam sebelum tidur. Ini bab-bab pemudah rizki semua nih, ya. Amalan untuk melapangkan rizki semuanya ini. Jadi kalau kita melakukan itu semua untuk Allah, tetapi ada keinginan lagi, ya, di sebalik itu ada keinginan lagi, ada udang di balik bakwan. Bapak Ibu yang dibalikkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak salah, ya, tidak salah, sah ibadahnya, dan keikhlasannya itu berada di peringkat keikhlasan yang paling rendah, yang ketiga. Tidak salah, tapi mesti naik kelas Bapak Ibu, ya. Tidak boleh di peringkat yang ketiga ini terus, mesti naik kelas. Sekolah aja ada kelasnya, ya. Masa kita di kelas 3 terus, ya? Ini justru mesti mundur nih kelasnya, Bapak Ibu. Mundur kedua, mundur ke yang
pertama itu yang lebih dahsyat, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda, kecuali orang-orang yang mencari wajah Allah. Apa itu? Keridhaan Allah semata-mata. Wala sawfa yarda, dan Allah akan meridainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini butuh latihan, ya, tadrib, mumarasah, ya, setiap hari di dalam amal ibadah kita, agar keikhlasan kita itu ya semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Nah, ada kemajuan. Di dalam hal niat, keikhlasan juga mesti ada kemajuan, Bapak Ibu. Bukan hanya di dalam hal perihal keduniaan saja kita mesti maju, tidak. Dalam ibadah kita, niat kita mesti lebih baik, mesti lebih suci semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taufikkan kepada saya, kita semua, ya, untuk belajar, Bapak Ibu, untuk berusaha, insyaallah Allah mudahkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tadi. Ya, dari 8 perkara yang insyaallah kelak menjadi cahaya di alam kubur dan penyelamat di alam kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, al-ikhlas, ya. Yang kedua